Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di kesempatan yang mulia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia-Nya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, maka semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan umatnya senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika di pertemuan sebelumnya, di kajian pas yang ngisi kami di Masjid Ngendong, kita membahas tafsir surat Al-Fatihah dan sudah selesai. Maka di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Lahab, tafsir surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke kajian tafsir, kami ingin menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Basyiril masyaina ilal masajid fidzulam." Kata Nabi, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu yang gelap. Waktu yang gelap jalan ke masjid untuk sholat jamaah ini waktu napa Pak Bu? Isya kalih subuh. Itu kata Rasulullah, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Aku rak melaku tat. Nggo motor, nggo mobil sami insyaallah Pak Bu nggih. Zaman sakniki lek mlampah lek mboten gadah himmah, semangat ingkang luar biasa abot Bu. Malah siose nggih mboten jamaah. Malah abot napa melih hujan kan ngoten nggih. Sampaikan kepada mereka, orang-orang yang berjalan menuju ke masjid di waktu yang gelap, sholat isya dan sholat subuh. Dengan apa kabar gembira untuk mereka? Binur atam yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat Pak Bu. Kita tahu bahwa nanti di hari kiamat, matahari dan bulan itu Allah akan hilangkan cahayanya, dan keduanya akan dimasukkan oleh Allah ke nerakanya Allah. Jadi memang gelap gulita Pak Bu. Kalau malam kita mungkin agak terang karena ada bulan, lampu sekarang ya Pak Bu di dunia. Di akhirat tidak ada lampu.
Dan matahari serta bulan itu diredupkan oleh Allah cahayanya. Maka Allah berfirman, idzas samaa'un fatarat. Surat atau idzas syamsu kuwirat. Idzas syamsu kuwirat. Itu sebagian tafsiran kuwirat atau takwir itu artinya dipadamkan dan dihilangkan cahayanya. Dari hari kiamat ketika ditegakkan, Bu, itu cahaya matahari hilang total. Dan Allah akan masukkan matahari ke nerakanya Allah. Maka tidak ada matahari, digelapkan semuanya. Kalau di padang mahsyar nanti lain, gelap sekali. Kan gelap sekali. Maka mereka yang mau berjalan di waktu subuh, di waktu isya untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, itu kelak mereka akan mendapatkan cahaya di mana ketika itu tidak ada cahaya, gelap gulita. Maka insya Allah jalannya jenengan ke masjid ini, insya Allah Allah akan ganti dengan pahalanya yang berlipat ganda, dan Allah akan ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Baik, seperti biasa kita baca terlebih dahulu surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Mau minta santri untuk membaca. Baginda. Sini Baginda. Baca surat Al-Lahab, Al-Masad. Sini. Ini kelihatannya masih kecil nih Pak Bu. Tapi sudah lulus SMA nih. Dari Aceh. Koyo ustate no tak nggih. Cilik. Nah. Cilik-cilik penting pun gadah cilikan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahumma hamna bil Qur'an. Bapak Ibu, asatidzah para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke asbab nuzulnya ya Pak Bu. Sebab turunnya surat ini, surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Jadi boleh disebut surat Al-Masad, boleh pula disebut surat Al-Lahab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah. Beliau itu sudah terkenal dengan julukan atau gelar Al-Amin. Itu sudah diakui oleh orang-orang kafir sekalipun, Bu. Orang-orang kafir Quraisy itu sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Artinya apa? Al-Amin adalah orang yang jujur, orang yang amanah.
tidak mungkin berkhianat dengan amanah. Karena saking terkenalnya beliau akan kejujuran dan amanah beliau, maka orang-orang kafir Quraisy itu punya kebiasaan, Pak Bu. Sebelum mereka pergi meninggalkan kota Makkah untuk berdagang atau melakukan perjalanan yang harus meninggalkan kota Makkah, pasti mereka itu menitipkan barang-barang berharga mereka. Yang enggak berharga, yang berharga. Nggih emas, nggih nopo, itu dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka yakin Nabi Muhammad tidak mungkin khianat dengan yang diamanahkan kepada beliau. Bahkan ketika beliau sudah mulai berdakwah dan orang-orang kafir Quraisy itu tidak terima dengan dakwah Nabi, menentang dakwah Nabi, sebagian besar menentang dakwah Nabi, itu pun mereka tetap menitipkan barang-barang itu kepada Nabi. Berarti mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu jujur, tapi mereka sombong tak mau menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka yakin itu bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amin. Termasuk dalam kejadian yang lain ketika perbaikan Ka'bah, itu kan diperbaiki oleh setiap kabilah di Quraisy. Ini masing-masing punya bagian. Kamu bangun yang pojok ini, bangun yang ini. Pada akhirnya sudah sempurna, tinggal peletakan Hajar Aswad. Ini kan batu mulia. Indah mereka, menurut mereka juga batu mulia, Pak Bu. Sebelum Rasulullah menyampaikan dakwah, itu sudah mereka yakin bahwa itu batu mulia. Maka mereka pun berebut. Untuk apa? Untuk meletakkan batu itu. Saking inginnya masing-masing kabilah itu yang meletakkan batu itu, maka kemudian mereka pun sampai siap menumpahkan darah, siap perang, Bu. Penting apa? Penting bisa meletakkan batu itu. Itu batu mulia. Ampun, anggur iteng mengkono, ampun. Itu memang batu mulia, ngoten nggih. Barakallahu fikum. Maka kemudian di kondisi seperti itu mereka sepakat, nggih, orang yang paling tua di antara mereka, nggih. Itu Umayyah bin Al-Mughirah kalau nggak salah, nggih. Itu kemudian mengajak diskusi dan mereka sepakat kalau kemudian ada orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid ini, Masjidil Haram, Bu. Nanti kalau ada orang pertama kali masuk lewat pintu ini, maka dialah yang kita sepakati sebagai orang yang menentukan siapa yang berhak meletakkan batu ini. Sepakat. Maka ternyata yang masuk pertama kali melalui pintu itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang mereka katakan, Bu? Ketika Rasulullah datang, tuh mereka langsung sama-sama mengatakan, Hadza al-amin, inilah al-amin, dialah yang akan memutuskan perkara kita. Maka Nabi Muhammad dengan kecerdasan beliau, dengan kebijaksanaan beliau, maka kemudian beliau mengambil baju atau mengambil kain dan kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah kain itu. Orang yang berebut ingin meletakkan itu disuruh untuk apa? Disuruh untuk megang ujung-ujung kain, bareng-bareng diangkat. Itu Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Maka sebab turunnya niki kita lanjutkan ke sebab turunnya agar nyambung. Mereka itu yakin Rasulullah itu jujur. Kita lanjut ke sebab turunnya surat ini. Lama nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini ayat kan turun di awal-awal dakwah Nabi. Firman Allah, perintah Nabi Muhammad, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Jadi memang dakwah itu diawali dengan kerabat dekat baru kemudian meluas. Maka Rasulullah diminta oleh Allah, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sofa. Maka kemudian Rasulullah itu menaiki bukit Sofa. Dereng nate mriko kula Pak Bu nggih. Jenengan sebagian besar sudah ke sana. Jadi beliau naik ke bukit Sofa. Faja'ala yunadi, maka kemudian beliau pun menyeru, ya Bani Fihr wa ya Bani Adi, wahai Bani Fihr wa ya Bani Adi. Dalam riwayat yang fi riwayah ya Sobahah, ya Sobahah. Itu kebiasaan orang Quraisy, orang Arab pada umumnya, kalau memanggil dan panggilan itu penting atau ada hal yang berbahaya, maka kemudian mereka akan berteriak ya Sobahah agar orang-orang itu kumpul. Beda dengan adat Jawa nggih. Cara wonten maling sing dituthuk
Klontengen mbok ping pira mboten ngertos ya. Mestine wonten ten napa pas kamling ada maling begini lo bencana mungkin ada ya. Ya sobahah, maka kemudian mereka pun berkumpul. Hatta ijtama'u faja'ala rajul idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyanzura ma huwa. Maka kemudian mereka semua berbondong-bondong untuk kumpul. Karena ada seruan ya sobahah tadi. Maka ketika ada orang yang tak mampu untuk datang itu sampai menyuruh orang untuk datang. Mungkin ada yang sakit, saya tidak bisa datang. Teko nang, aku ra iso, aku ya loro. Anaknya yang suruh datang. Pokoknya kalau ada yang nggak datang itu mesti minta orang lain untuk bisa datang. Maka kemudian berkumpul. Maka wafi riwayah di riwayat yang lain qalu malak. Mereka itu mengatakan, "Malak, ada apa engkau? Tiba-tiba engkau panggil kami ya sobah. Ada apa?" Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira 'alaikum." Bagaimana pendapat kalian kalau aku sampaikan, aku kabarkan kepada kalian bahwa ada sekelompok tentara menunggang kuda akan menyerang kalian dari balik bukit ini. Akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya kepadaku? Kalau ada tentara berkuda mau menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian percaya dengan perkataanku? Maka kemudian apa kata mereka? Ma jarrabna alaika illa sidqan. Atau dalam riwayat yang lain, ma jarrabna alaika kadzban. Kami itu tidak pernah mendapatimu kecuali engkau adalah orang yang jujur, kata mereka. Ini sebelum belum mulai dakwahnya, Bu. Itu mereka sudah mengatakan itu. Kami itu tidak pernah mendapati kecuali engkau orang jujur, atau pernah ngapusi. Coro pernah ngapusi sekali dua kali, orang mungkin kepercayaan yang turun. Oh, potah. Hanafi penggani ngapusi, belitui. Itu pun sudah hancur kepercayaan orang. Nabi Muhammad enggak pernah sekalipun kemudian beliau berdusta, mesti jujur. Itu perkataan mereka. Artinya mereka siap. Kalau Nabi Muhammad mengatakan apapun mereka percaya, mestinya begitu. Konsekuensinya, tuntutannya begitu. Tetapi kemudian apa yang dikatakan mereka ketika Rasulullah mulai dakwah? Qala, Rasulullah bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya aku itu memberikan peringatan kepada kalian. Kenapa? Bahwa sesungguhnya di hadapanku itu ada azab yang pedih. Mari kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak, di hadapanku itu ada azab yang sangat pedih. Itu mulai kemudian dakwah Rasulullah SAW kepada mereka. Lalu kita lihat apa yang dikatakan oleh mereka, terutama pentolan mereka, Pak Bu. Ini tidak lain dan tidak bukan itu masih saudaranya Nabi, bahkan saudara dekat. Siapa? Paman Nabi Muhammad SAW yang kita akan bahas tentang dia. Faqala Abu Lahab, maka ketika Rasulullah menyampaikan itu, mengajak mereka beriman, Abu Lahab itu, Pak Dini piyambak, Pak Bu. Dia mengatakan, iya tabban laka sa'irul yaum. Celaka engkau wahai Muhammad setiap hari. Ciloko kowe, angger dina pokoke kowe ciloko. Itu perkataan Abu Lahab kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tegel, Bu. Padahal ponakane piyambak. Tegel ngoten. Rak sami mawon memalukan dia di hadapan umum, di muka umum. Cara mboten setuju kok. Ampun ngoten. Ini di hadapan orang banyak dia katakan, celaka kowe Muhammad setiap hari. Ali hadza jama'tana. Apakah karena sekedar ini engkau mengumpulkan kami? Maka kemudian fanazalat, Allah firmankan membalas perkataan Abu Lahab tadi yang mengatakan ciloko kowe Muhammad, tabban laka Muhammad. Allah balas dia, Pak Bu. Tabat yada abi lahabiu wa tab. Ini balasan Allah turun langsung dari langit untuk membalas Abu Lahab, dan disebutkan secara langsung namanya, Bu. Nama asli Abu Lahab itu aslinya mboten Abu Lahab, Bu. Abu Lahab niku julukan. Asli ini pun namanya adalah Abdul Uzza. Abdul ini kan Hamzah, Uzza itu salah satu patung. Jadi mereka itu punya patung-patung yang dimuliakan, disembah. Salah satu nama patungnya Al Uzza. Berarti Abdul Uzza itu bukan Abdullah, bukan Abdurrahman, bukan Abdul Aziz. Kalau Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz itu bagus, hambanya Allah. Ini pakai Asmaul Husna. Ini bukan Abdul Uzza atau sipun apa? Hambane Al-Uzza, hambane patung niku. Maka Allah enggak menyebutkan nama aslinya, karena di Quran enggak mungkin ada hal yang keliru, enggak mungkin ada hal yang melanggar syariat, karena namanya itu buruk. Maka kemudian yang diambil, yang dijadikan
yang disebut dalam Al-Qur'an itu Abu Lahab, julukannya, mboten nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab. Kenapa namanya Abu Lahab? Ngeten. Abu Lahab disebut Abu Lahab. Lahab itu artinya menyala-nyala, Bu. Kenapa begitu? Karena wajahnya itu cerah, bercahaya. Di tafsir Ibnu Katsir kenapa disebut Abu Lahab? Itu karena wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Maka disebut ganteng, Bu. Estu. Maka kalau ada orang ganteng sekalipun, tapi akhlak dan adabnya rusak, mboten wonten regane, Bu. Abu Lahab ganteng, wajahnya cerah, maka disebut apa? Abu Lahab. Cuman ini ada komentar dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Aslinya lek ancen piyambake itu jenenge ancen karena bercahaya, mestinya diberi nama Abu Nur. Nur, Bu. Ya, wonten sing namanya Nur. Nur itu artinya cahaya, Bu. Aslinya lek dia kan bercahaya, mestinya julukan dia itu mboten Abu Lahab, napa? Abu Nur. Aslinya kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau. Tetapi takdir Allah berkata lain. Ngaten. Biar kemudian sesuai dengan takdir bahwa nanti dia itu akan masuk ke lahab, akan dilahap oleh api neraka, akan dimasukkan ke api neraka yang menyala-nyala, maka namanya memang ditakdirkan oleh Allah tidak disebut Abu Nur oleh orang-orang, tetapi disebut apa? Abu Lahab. Memang dia pantas masuk ke lahab. Matan barakallahu fikum, kata Imam Qurtubi. Jadi mboten sebut Abu Nur, ganteng mboten Abu Nur, tapi Abu Lahab karena biar layak nanti masuk ke neraka yang lahab. Nanti kita bahas tentang lahab nih. Nggih barakallahu fikum. Jadi memang gangguan pamannya Nabi kepada Nabi Muhammad tuh luar biasa, Pak Bu, nggih. Sampai kemudian Allah abadikan nama dia Abu Lahab itu dalam Al-Qur'an, dan ini kehinaan untuk dia sampai hari kiamat, Bu. Karena setiap orang ketika membaca Quran 30 juz mesti ngelewati niki. Maka itu kehinaan untuk dia sampai hari kiamat. Seperti apa? Seperti Firaun. Disebut Firaun karena di Quran disebutkan nama apa? Nama Firaun. Baik, barakallahu fikum, kita masuk ke awal tafsirnya, terjemahnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat itu binasalah, celakalah atau rugilah, dan kadang sebagian orang Arab itu menggunakan kata ini untuk mencela orang lain. Tabban lak, orang Jawa nggih mboten nggih niku nggih, cara nganggo niku malah lawan bicaranya rak ngerti ngomong apa ta. Tabban laka itu artinya tadi celaka kamu. Nggih, ungkapan untuk marah, enggak setuju itu ngoten. Yada abi lahabin wa tab. Niku mau saya ngoten, Bu. Mboten sekados Al-Ikhlas ahad mboten, tapi ditahan riyen. Wa tab baru dilepas. Wa tab kok sik ndadak ngono ta? Nggih, wonten tasdidipun. Karena ada tasdidnya. Dados mboten ahad mboten kados ngoten, tapi tahan riyen. Wa tab ngoten. Monggo sarang-sarang Ibu ben mboten ngantuk. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Monggo sarang-sarang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nggih, ngaten mboten langsung wa tab mboten, tapi wa tab ditahan riyin. Sabar to tat nggih. Menggunakan kesabaran memang. Mboten wa tab, tapi wa tab tahan riyin baru dilepaskan. Yada, yadun artinya tangan, Bu. Yang celaka berarti tangannya mawontat. Mboten, kata para ulama ini menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Mboten yang celaka hanya tangannya, tetapi nggih seluruhnya, jiwa dia, diri dia itu celaka. Ini kalau dalam kaidah usul dzikrul ba'dhi wa iradatu kulli. Menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksud kesemuaan. Seperti orang Indonesia nggih kadang make. Kalau bahasa Indonesia kan kadang nggak kelihatan temannya yang nyebutnya ngeten. Kok si fulan nggak kelihatan batang hidungnya? Itu mboten yang dicari hidungnya mawon, tapi nggih semuanya. Tapi yang disebut hanya hidungnya. Di sini pun sama, yang disebut tangannya. Kata para ulama begitu, yang dimaksud semuanya. Tetapi kata ulama yang lain, yang dimaksud karena dia itu ketika mencela Nabi Muhammad sering menggunakan tangan, menunjuk-nunjuk Nabi. Maka kemudian yang jadi tandanya itu tangannya. Tetapi yang dimaksud tentu semuanya. Baik. Kita baca dulu tafsirnya. Abu Lahab huwa ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu adalah paman Nabi, Bu. Dalam bahasa Arab,
paman, amun, bahasa Arabnya amun. Paman kalau dari jalur bapak itu namanya amun. Kalau bahasa Arab itu benten Bu. Tapi kalau paman atau Pak D dari jalur ibu, Pak D, Pak Le kalau jalur ibu namanya apa? Kholun. Jadi benten Bu. Kalau dari jalur bapak namanya amun. Niku Pak D napa Pak Le itu amun. Kalau dari jalur bapak, Le jalur ibu kholun. Lek ten Jawa sami mawon. Pak D, Pak Le baik dari bapak atau dari ibu nggih sami-sami amun. Nggih. Dan memang beda dalam bahasa Arab karena memang secara nopo nggih Bu lebih kuat dari jalur bapak nggih, lebih kuat. Kalau kalau ada seorang anak perempuan bapaknya sudah meninggal, enggak punya mbah juga, enggak punya saudara, maksudnya kakak atau adik yang laki-laki enggak punya, yang jadi wali sinten? Nggih, paman dari jalur bapak mboten jalur ibu. Memang namanya pun berbeda kalau dalam bahasa Jawa nggih sami mawon. Ini artinya dekat sekali Bu. Nah pamannya Nabi, paman Nabi dari jalur bapak itu sifatnya ada 3 Bu. Jadi nggak sama Bu, nggak iman sama boten. Paman Nabi kan wonten sekawan gitu. Sifat yang pertama itu yang menentang total dakwah Nabi. Sinten nggih nikah Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ini menentang dakwah Nabi, sifat pertama. Sifat yang kedua itu dia tidak beriman sampai mati, nggak boten beriman, tetapi membela dakwah Nabi mati-matian Bu. Siap pasang badan. Oh ada yang kemudian mau bunuh Nabi, mencari Nabi, beliau maju. Sinten niku? Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Itu sampai mati. Qadarullah, takdir Allah, tidak beriman. Malu dengan dulur-duluri. Malu dengan teman-temannya pembesar itu. Sebelum meninggal Rasulullah sudah minta ayo masuk Islam, ditalkin boten purun. Maka sampai mati dia kafir. Tetapi karena perjuangannya membela dakwah Nabi Bu, dia mendapatkan keringanan azab di neraka. Maka azab yang paling ringan dalam sebuah hadis disebutkan di neraka itu azabnya Abu Thalib, pamannya Nabi Bu. Itu enggak seluruh badannya masuk neraka mboten Bu. Ingkang merasakan neraka itu hanya sekedar sandal. Jadi dia itu memakai sandal terbuat dari api neraka. Cukup pakai sandal Bu, badannya mboten kena. Tetapi cukup membuat otak kepalanya mendidih blukuduk-blukuduk. Itu azab ingkang paling napa? Ringan. Nauzubillah min dzalik. Kok wonten tiyang maksiat sithik-sithik ora apa-apa tat. Aku mlebu neraka ora paling delok sih. Lek anggere jek ana iman tak teko bareng ngono mlebu napa? Surga. Lek iso mboten jangan sampai merasakan neraka walaupun sedikit. Lah wong di hadis sebutkan kalau ada orang yang menikmati dunia dengan sebaik mungkin. Pokoknya sak enak-enake wong sing ten donya niku. Sak sugih-sugih wong ten donya niku, kok kemudian dimasukkan ke neraka sak celup mawon. Sak celup langsung diangkat. Ditanyakan kepada dia, apakah engkau merasakan kenikmatan? Enggak sama sekali. Sudah hilang kenikmatan yang dia rasakan dulu di dunia. Hanya sak celup. Kok wonten tiyang teko ora apa-apa. Ampun ngoten Pak Bu. Pokoknya minta kepada Allah jangan sampai mencicipi neraka. Sekalipun ke surga merangkak seteko mboten napa. Ngerangkaklah tat penting langsung napa? Surga. Nauzubillah. Daripada cepet tapi langsung jegur dan siratal mustaqim langsung jegur dan neraka. Cepet tapi langsung jegur. Lebih baik ngerangkak tapi sampai ke surga. Nauzubillah. Itu sifat yang kedua. Jadi membela tapi enggak beriman. Yang ketiga ini yang paling baik adalah paman Nabi yang beriman dan membela dakwah Nabi. Sinten niku? Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal di medan perang Uhud, yang jantungnya diambil oleh sinten? Hindun, dibelah. Ini membela dakwah Nabi, mati meninggal dunia membela Nabi, syahid Hamzah. Yang terakhir masuk Islam adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Niki 3 sifat paman Nabi. Paman Bu, tapi sifatnya apa? Benten-benten. Ini wajar. Ngoten nggih. Wong satu keluarga kakak beradik mawon beda sifatnya. Nggih, apalagi kemudian paman pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan lagi. Wa kana syadidul adawati wal adhiyati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah dia Abu Lahab itu sangat menyakiti Nabi Bu, sangat memasuhi Nabi, syadidul adawah. Wis pokoknya mboten biasa mawon, tapi sangat-sangat sampai disebutkan dalam sebuah hadis untuk menggambarkan bagaimana kemudian kerasnya permusuhan pamannya Nabi Abu Lahab niki kepada Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat yang menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi dzil majazi. Aku pernah suatu hari itu melihat Nabi
masuk di pasar namanya pasar Dzulmajaz. Pasarnya namanya apa? Dzulmajaz. Yo mang bahasa Arab Ibu. Lek ten Selagi nggih pasar Selagi sangger ngoten. Lek bahasa Arab di Arab nggih bahasa Arab. Nabi Muhammad tuh melewati pasar Dzulmajaz. Wa alaihi hullatun hamra, dan beliau itu sedang memakai jubah baju berwarna merah. Jadi tidak apa-apa, laki-laki pakai baju merah tidak apa-apa. Ngoten nggih, tapi nggih warna merahnya tentu disesuaikan nggih. Mboten sik merah-merah merona kan mboten nggih. Wa huwa yaqul, beliau ketika melewati pasar itu beliau dakwah, Bu. Masya Allah, kebayang mboten, Bu? Kula mawon saumpama dakwah ning pasar. Kula pun izin mboten purun. Nabi Muhammad dakwah ten pasar, Bu. Saya dong teringat bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Amerika Serikat, di Inggris, dakwah ketika hari, kalau di Indonesia seperti semacam Car Free Day, hari Ahad, itu keramaian orang dakwah. Nabi Muhammad itu kemudian masuk pasar, lewati pasar, beliau dakwah. Apa yang beliau katakan? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. Katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, kalian akan beruntung. Ini dakwah Nabi Muhammad. Wa rajulun yatba'uhu yarmihi bil hijarah, dan ada orang yang mengikuti beliau. Orang ini melemparkan batu ke Nabi Muhammad SAW. Qad adma ka'baihi wa urqubaihi, sampai membuat mata kaki beliau yang mulia dan napa? Tungkak niku napa? Tumit, dan membuat tumit dan napa? Mata kaki beliau sampai berdarah. Saking banyak batu yang dilempari, Bu. Kebayang mboten, sedang dakwah dilempari batu. Wong sakniki mawon wonten kiai dakwah, ustad dakwah bareng ngono mboten diperhatikan. Do ngobrol dhewe-dhewe. Paling gak semenit 2 menit. Ya ampun, ra ono sing ngrungake ya. Do turu dhewe-dhewe wis tak mulih wae kan ngoten. Niki mboten sekedar itu, Bu, dilempari batu sampai berdarah kaki Nabi. Masya Allah. Wa huwa yaqul, kemudian dia mengatakan ya ayuhan nas, ini sambil ngelempari batu sambil mengatakan wahai manusia la tuti'uhu fa innahu kadzdzab, wahai manusia jangan kalian taati dia, orang itu yang dakwah itu, sesungguhnya orang itu kadzdzab, pendusta dia. Jelas tuh, Bu. Sebelum Nabi berdakwah itu dia katakan Nabi itu orang yang jujur, amanah, tidak pernah dusta. Bareng Nabi dakwah dikatakan apa? Kadzdzab. Wong serik aja ngoten, Bu. Makanya nggak usah kita anggap perkataan orang serik, isinya elek-elek tok, ngoten loh. Terus nggak usah kemudian terlalu mendengarkan kata-kata orang, Bu. Karena nggak setiap orang kemudian ridho dengan kita, ndak. Cukup mencari ridho Allah, maka ridho manusia kita dapatkan. Wong elek ya tetap elek, Bu. Perkataan yang muncul buru-buru, dirungake, Bu. Ngabot-ngaboti pikir estu. Nggih estu. Sithik-sithik engko diomong kita tanggane. Abot, Bu. Pokoknya kita berperilaku baik, akhlak baik, amal soleh, orang mencela terserah. Ngaten. Ini dia kadzdzab, padahal Nabi Muhammad orang paling jujur, tidak ada orang paling jujur melebihi Nabi Muhammad ketika itu. Tapi dikatakan apa? Pendusta. Maka kemudian sahabat yang mulia ini fakultu man hadza. Sahabat ini mengatakan siapa ini? Karena sebelumnya belum kenal siapa Nabi Muhammad. Qalu, orang-orang mengatakan Hulamu Bani Abdul Muttalib, dia itu adalah anak dari keturunan Abdul Muttalib. Fakultu, maka sahabat ini berkata lagi man hadzal ladzi yatba'uhu yarmihi bil hijarah. Kalau orang yang melempar batu itu siapa? Maka kemudian orang-orang mengatakan hadza Abdul Uzza Abu Lahab. Ini adalah Abdul Uzza Abu Lahab. Pamannya piyambak, Bu, ngelempari batu, mengatakan ponaanku ini kadzdzab. Dalam riwayat ini mengatakan ponaanku ini masih bau kencur, masih kecil, jangan kalian anggap perkataannya. Cek cilik jaiku ngono, ora usah dianggap. Ngaten, ini pamannya piyambak, Bu. Musuhannya luar biasa. Kita lanjutkan lagi. Fala fihi dinun, dia enggak punya agama, maksudnya enggak mau ngikuti Nabi Muhammad, enggak mau masuk Islam, Bu. Tidak cukup di situ, wala hamiyatalil qarabah. Bahkan masuk Islam pun mboten, bahkan sekedar semangat kekerabatan nggih mboten wonten, Bu. Cara saumpama ngapunten beda-beda. Oh, tapi lek kemudian jek dulur atau kok dibelo ta, Bu, ngapunten. Contoh nih. Contoh tapi enggak sampai ke tahapan itu, Bu. Contoh, wonten dulur nggih, ponakane niku contoh nggih, ponakane niku Muhammadiyah. Pak Dini napa? NU. Niku walaupun beda
walaupun beda nggak mungkin lah katakan kalau pamannya ternyata tokoh ngelek-ngelek ngarep ponakanku ora genah. Wong ora tau tahlil contoh ngoten iki. Wong mati ya kayak kucing contoh. Mboten pantes, Bu. Mergane ponakane dhewe dikonoke ngoten lho. Lho paling enggak kan ada napa nggih? Ponakanku walaupun beda sama aku itu kok tak belani. Kan ngoten mesti nih. Niku lek normal ngoten lho. Abu Lahab memang enggak normal, Bu. Enggak normal, ponakane dhewe nih. Enggak ada hamiyatal qarabah mboten wonten. Semangat kekerabatan, fanatisme kerabat mboten wonten, elek banget, Bu. Estu niku. Blas agama mboten. Wis pokoknya semangat mboten wonten. Padahal dulur-dulur yang lain, Bu, dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu mati-matian membela dakwah Nabi. Sekalipun mereka nggak mau iman, Bu. Kenapa? Dulurku kok. Ngoten, saking belane walaupun nggak Islam, dulurku niki. Itu sampai kan terjadi dalam sejarah gitu. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu pernah diboikot selama 3 tahun, Bu. Kan dalam sejarah masyhur, mulai tahun 7 kenabian ketika di Makkah nggih, Muharram sampai tahun 10 kenabian di Makkah niku, Muharram. Jadi 3 tahun, Bu, diboikot. Isi perjanjian ini sepihak, kesepakatan sepihak itu, bukan semua pihak. Orang Quraisy sepihak itu bersepakat, mari kita boikot mereka. Jangan kalian nikahkan anak laki-laki dengan anak perempuan mereka. Jangan melakukan hubungan bisnis, jangan transaksi, jangan jual beli. Wis pokok Ibu, jangan bantu mereka. Itu dituliskan dalam sebuah lembaran sahifah nggih, ditempelkan di Ka'bah. Sampai kemudian Bani Hashim, Bani Abdul yang masih kafir sekali sebagian itu akhirnya tinggal di celah bukit miliknya Abu Thalib selama 3 tahun. Sampai kemudian ada mereka yang makan tumbuh-tumbuhan, kulit pohon, dedaunan dimakan, Bu. Nah, sampai begitu nih, Bu. Itu masih tidak beriman, Bu, tapi membela Nabi. Nggak mau menyerahkan Nabi karena permintaan mereka itu serahkan Nabi akan kami bunuh. Rak gelem, Bu. Dibela mati-matian sampai demikian. Itu Bani Hashim, walaupun nggak beriman tetap membela Nabi. Lah niki Abu Lahab, Bu. Satu orang ini beda, Bu, dulur dekat tapi tetap tidak mau membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qabbahahullah, kata Allah. Allah burukkan dia, Bu. Fadzamahullah bihadzal dzam al-azim, dan Allah cela dia dengan celaan yang besar. Alladzi wa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah, yang mana celaan itu akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Jam pinten niki? 5.42. Loh. Sampai jam pinten, Pak? Nggih, 10 menit meleh nggih. Kami agak percepat. Selanjutnya tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Jadi enggak berguna, Bu. Ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan bahwa sebab daripada kemudian Allah menurunkan firman Allah yang kedua ini itu karena perkataan Abu Lahab. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan itu, lau anna ma yaqulu akhi, lau anna ma yaqulu ibnu akhi haqqan la ufdi bimali wa waladi. Kalau sekiranya apa yang dikatakan oleh anak saudaraku, berarti apa? Ponaan. Kalau seandainya dikatakan oleh ponaanku itu benar, maka aku akan tebus. Benar maksudnya ketika aku nggak beriman itu dimasukkan neraka, maka neraka itu aku akan tebus dengan hartaku dan anakku. Dia kaya raya, Pak, Bu, orang terpandang. Kalau aku akan dimasukkan neraka gara-gara aku nggak beriman, tak tebusi karo duitku, karo anakku. Engko ora sida mlebu neraka. Sombongi sik ngoten, Bu, karena kaya rayanya dia. Maka kata Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ora kanggo. Hartamu itu enggak kanggo. Wa makasab, dan apa yang engkau kasab, engkau usahakan pun enggak berguna. Sebagian ulama mengatakan kasab itu anak. Sebagian ulama, Ibu. Jadi makasab apa yang dia usahakan, maksudnya adalah anak. Kata para ulama berdasarkan hadis, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya makanan yang terbaik yang kalian makan itu dari hasil usaha kalian. Jadi makanan terbaik itu adalah dari hasil usaha kita sendiri, Bu. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian itu bagian dari usaha kalian. Jadi anak kita, Bu, itu bagian dari usaha kita. Oh, kemudian anak kita ujuk-ujuk bawa makanan kah, bawa minuman kah, bawa uang, insya Allah itu harta yang baik karena anak kita bagian daripada usaha kita. Kata para ulama itu maksudnya.
Dan nggak berguna, Bu. Kalau azab itu sudah turun kepada Abu Lahab, nggak mungkin bisa ditebus dengan anak dan harta dia. Apalagi anak dia itu sudah mati ketika Abu Lahab masih hidup, Bu. Anaknya, Bu, ketika di dunia itu matinya mengenaskan. Namanya Utaibah. Maka kunyahnya Abu Lahab itu Abu Utaibah. Bapake Utaibah. Cara kula berarti Abu Ibrahim. Bapake Ibrahim. Utaibah itu anaknya, Bu. Ini sama, Bu. Anaknya itu keras sekali juga memusuhi Nabi. Saking kerasnya memusuhi Nabi itu sampai Nabi berdoa, Bu. Biasanya pun Nabi Muhammad sabar. Ini pun sabar, tapi dengan cara yang lain belum mendoakan anaknya Utaibah itu padahal sepupu gitu. Tapi Masya Allah ente-entean melawan dakwah Nabi. Sampai Nabi doa ngeten, Bu. Allahumma sallit alaika kalbak. Ya Allah, kuasakan binatangmu, kuasakan anjingmu untuk menerkam dia. Itu doa Nabi. Saking beratnya permusuhan yang dilakukan oleh anaknya namanya Utaibah. Ini klub, Bu. Jadi bapak kali anak itu 11-12. Mboten 11-12, rolas saja, Bu. Sepodo persis rana bedane, Bu. Itu sampai doakan nonton. Maka suatu saat Utaibah ini ketika keluar dari Makkah untuk melakukan perdagangan ke Syam, Bu. Di tengah perjalanan berhenti. Dia itu khawatir, Bu. Khawatir apa? Khawatir dengan doanya Nabi. Aku kok khawatir. Iku ngomong kali kanca-kancane, aku khawatir karo doane Muhammad. Kanca-kancane banjur ngeten. Wis ora usah khawatir. Langsung kemudian di sisi dia itu diberi barang-barang. Jadi barang yang dibawa itu dikelilingkan ke sampingnya Utaibah ketika teman-teman istirahat. Teman-temannya berada di samping barang-barang, diputeri. Ngoten. Tetapi walaupun demikian, takdir Allah tetap berjalan. Maka kemudian Allah mengijabahi doa Nabi Muhammad. Allah kirimkan singa, Bu. Singa itu mengobrak-ngabrik orang yang berada di pinggir-pinggir dan mengobrak-ngabrik barangnya serta mengambil Utaibah dan tidak kembali. Itu dakwah doa Nabi Muhammad SAW. Jadi ma'aghna'an humal huwa makasab. Memang enggak ganggu, Bu. Memang enggak guna harta dan apa yang dia usahakan itu ketika azab Allah itu sudah turun. Tetapi ada ulama mengatakan makasab itu mencakup luas, Bu. Apa yang diusahakan enggak sekedar anak, nggih jabatan, nggih kedudukan di tengah-tengah masyarakat, nggih apapun itu. Apa yang dia usahakan itu enggak akan berguna kalau azab Allah sudah turun. Ngaten. Sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Lahab. Jadi dia itu akan masuk ke mana? Ke Lahab. Maka namanya sinten? Abu Lahab. Memang pantas masuk neraka. Ngoten, Bu. Memang takdir Allah berjalan, Masya Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tentang Abu Lahab. Dan ayat ini, Bu, itu merupakan di antara tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Kenapa, Bu? Di sini dijelaskan ya. Tapi kami sebutkan intinya biar cepat selesai. Intinya ngeten, Bu. Kenapa surat Tabar itu termasuk tanda kebesaran Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang lain? Karena ngeten, Bu. Ketika Allah firmankan tabat yada Abi Lahab wa tab sampai akhir, niku Abu Lahab sudah mati napa dereng? Dereng, Bu, masih hidup. Sekiranya dia mau, Bu, kemudian akhirnya muncullah pendapat atau pikiran di tengah-tengah masyarakat bahwa firman Allah itu dusta, gampil carane nopo? Masuk Islam saja Abu Lahab dan istrinya. Mangkilah berarti ayat ini nopo dusta. Kan ayat ini turun Abu Lahab masih hidup. Kalau seandainya dia ingin menunjukkan bahwa Quran itu dusta, gampang. Dia mlebu Islam, raksido mlebu Lahab. Tapi sampai mati sekalipun, Bu, dia tetap tidak beriman. Bahkan sekedar ngapusi etok-etok iman niku nggih mboten. Berarti memang ayat ini, Bu, terbukti sampai dia masih hidup pun dia tetap tidak mau etok-etok, sekedar etok-etok masuk Islam, mboten purun. Sampai mati itu sesuai dengan firman Allah, dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Kan ngoten. Contoh dia mau gampang, Bu. Yuk karo bojone. Bojone namanya Ummu Jamil, Bu. Nggih, ayu. Cantik, nggih napa? Kaya raya. Banyak emasnya dan tokoh terpandang, wanita tapi tokoh terpandang. Itu cara dhek gelem napa biar Al-Qur'an itu dusta, bohong, gampang. Yuk kita masuk Islam. Engko lak surat Al-Lahab salah, jari kene ape dimasukin ning Lahab, padahal kene wis Islam. Nggih sampai akhir ayat, Bu, tetap enggak mau beriman. Nggih benarnya firman Allah. Shadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya
pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah. Ada yang mengatakan hamalatal hatab itu makna majazi, Ibu. Makna bukan makna asli. Maksudnya pembawa kayu bakar itu orangnya suka provokasi, menyebar luaskan namimah fitnah. Nabi ini, nabi ini, ngeten. Jadi memang ngapunten Ibu, bapak, ibu, anak itu kados tumbuh ketemu tutup. Estu, ora ana bedane, Ibu. Cara ngapunten nih, cara bojone tukang nyolong, suaminya tukang nyolong, istrine cocok Pak, lanjutke. Nah, pokoke bar nyolong kok tak gaweke sing enak-enak. Wis sok meneh ya, Pak. Ngaten. Cocok klub, Bu. Tumbuh ketemu tutup, estu niku. Niki sama, Bu. Abu Lahab, istrinya namanya Ummu Jamil, anaknya namanya Utaibah. Itu klub mboten wonten bentene. Wis pokoke sedaya memusuhi dakwah Nabi, naudzubillah. Nah, di Quran disebutkan banyak nggih, Bu. Suami istri ada yang seperti Nabi sinten? Nabi Lut kali Nabi sinten yang istrinya itu jelek. Nabi Lut kali Nabi Nuh ya. Itu kan istrinya jelek, tapi suaminya apa? Nabi. Ngoten nggih. Istrinya jelek tapi suaminya Nabi. Ya niki mboten klop. Wonten sing kados kualian, kados Firaun. Istrinya Firaun sinten namanya? Asiyah, ngoten nggih. Ini suaminya durhaka, istrinya solehah. Ngoten. Nah, yang utama mana? Ya kados Nabi Muhammad SAW beserta para istrinya, Khadijah, Aisyah dan yang lainnya. Suami soleh, istri solehah. Ngaten barakallahu fikum. Nggih, semoga kita semua, nggih suami istri, keluarga semua Allah kumpulkan kelak di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Nggih. Selanjutnya fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintai. Masad itu sabut itu. Sabut tali yang dipintai itu namanya masad. Ada yang mengatakan dipintai dari pepohonan. Jadi tali tapi dari tumbuhan. Tali napa sakniki kados mboten wonten. Mbiyen kan wonten tali sing gedhi. Napa Pak? Ada mungkin sepet ya dari tumbuhan pokoknya. Itu sabut. Ada yang mengatakan makna asli, Bu. Maksudnya ngeten, jadi Ummu Jamil ketika masih hidup, padahal ngapunten Ibu, dia itu punya kalung emas, Bu, tapi rela dia jual untuk apa? Untuk membiayai permusuhan kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan dia itu rela, padahal orang kaya raya, Bu, itu rela ke padang pasir nyari nopo? Nyari kayu, tapi kayu yang berduri. Untuk apa? Dia panggul, dia tali ditaruh di pundaknya. Padahal wong sugih, Bu. Ngapunten dinten niki napa wonten wong sugih kok kelakon golek kayu kanggo dedek geni. Mboten wonten. Sugih ngopo? Niki kelakon, Bu. Ten padang pasir goleki napa? Kayu yang berduri untuk apa? Dipasang di jalan Nabi Muhammad agar kalau Nabi Muhammad lewat di malam hari kecocok. Weleke ngoten, Bu. Saking makanya, Bu, orang itu kalau sudah marah, Bu, emosi bawaannya itu rak normal, Bu. Wong sugih sik rela napa? Ngoten. Karena apa? Emosinya, marahnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan membawa kayu bakar dan membawa tali dari sabut tadi itu terjadi di hari kiamat, di neraka nanti. Jadi nanti di neraka menurut sebagian riwayat sinten Ummu Jamil itu akan membawa kayu bakar untuk apa? Untuk membakar suaminya, Bu. Di dunia mereka saling tolong menolong dalam keburukan, di akhirat justru yang menambah panasnya azab suaminya itu istrinya sendiri, nggawa kayu bakar untuk tambahan apa? Bahan bakarnya suaminya. Itu kata sebagian ulama. Dan kata sebagian yang lain, dia itu ditali dari api neraka di lehernya. Untuk siapa? Untuk Ummu Jamil tadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, mestinya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang menghalangi dakwah, Bu. Ngelek-ngelek, ampun Ibu. Kalau bisa kita menjadi orang-orang yang mendukung orang yang menyampaikan kebaikan. Jangan sebaliknya. Tentu ancamannya berat karena dia menutupi kebenaran dan menolak kebenaran, dan ancamannya sangat berat. Mekaten Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Semoga ketika baca ini, ketika sholat paling enggak menambah kekhusyuan. Paling enggak ketika sholat itu eling napa? Eling Abu Lahab. Ya Allah, adzabi sik ngono. Eling napa? Istrinya, ya Allah, adzabi kados ngoten. Ben ketika sholat itu ketika baca Al-Lahab sing dieling-eling mboten napa? Jemurane. Aduh, udan. Ngoten nggih. Jadi kalau kita paham maknanya, Bu, paling enggak mendorong untuk kita lebih khusyuk dalam sholat. Mekaten Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mugi wonten manfaatipun. Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.